Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia, saya akan menjelaskan secara singkat bagian ketiga dari pekan kedua kita sesuai dengan jadwal mata kuliah tentang klasifikasi dan tipikal partai politik. Jadi ada dua hal di sini, mahasiswa dapat menjelaskan klasifikasi partai politik. Yang kedua adalah bisa menjelaskan tentang tipikal partai politik. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pengklasifikasian partai politik, tentu ada banyak ahli melakukan pengklasifikasian terkait partai politik itu. Dan saya akan coba untuk menjelaskan satu hal terkait dengan kriteria pengklasifikasian itu. Nanti silakan Anda mencari tahu lebih jauh berbagai sumber tentang berbagai jenis pengklasifikasian dan tipikal partai politik. Nah, kalau kita bicara tentang kriteria, ada 3 kriteria untuk mengklasifikasikan partai politik itu. Bisa dilihat dari kriteria asas dan orientasi, bisa dilihat dari basis sosial, kemudian bisa juga dilihat dari tujuan. Nah, kalau kita bicara terkait dengan asas dan orientasi, itu ada 3. Jadi ada orientasi, ada yang berasas dan berorientasi pragmatis, doktriner, dan ada berdasarkan interest atau kepentingan. Sementara kalau bicara basis sosial, ya, bisa dilihat dari lapisan sosial, kelompok, agama, dan budaya. Kemudian dari kriteria tujuan, ada perwakilan kelompok, ada pembinaan bangsa, ada untuk mobilisasi. Tapi sekali lagi Anda bisa menemukan kriteria yang lain. Nah, kalau kita bicara kriteria pengklasifikasian menurut asas dan orientasi tadi, yang pertama pragmatis. Nah, yang pragmatis ini partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Jadi pragmatis sesuai dengan apa yang harus direspon pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah doktriner. Partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya. Jadi ada ideologi. Nah, ideologi yang dimaksud ini tentu adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh partai politik. Karena ideologi itu kan science of idea, ada ide gagasan tentu di situ yang bisa memberi label menjadi identitas dari partai politik itu. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan. Nah, partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu. Misalnya ada partai buruh, ada partainya petani, etnis tertentu, agama, ya, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi ada kepentingan kelompok tertentu, ya, atau golongan tertentu di dalam di dalam pembentukannya ya, dan pengelolaannya. Kemudian yang kedua adalah basis sosial. Nah, kalau kita bicara basis sosial, Almond ini menggolongkan menjadi 4 tipe berdasarkan basis sosialnya, ya. Silakan cari tahu menurut ahli yang lainnya. Nah, pertama, partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Jadi ini kaitannya dengan struktur sosial, ya, stratifikasi sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu. Sama tadi sebenarnya kalau kita bicara kelompok kepentingan di saat kita bicara pengklasifikasian menurut asas dan orientasi, ya. Jadi ada kelompok tertentu, kelompok kepentingan tertentu, bisa dalam konteks petani, buruh, pengusaha, ya. Kemudian yang ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu.
ya. Seperti ada yang berafiliasi dengan agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu. Jadi kaitannya dengan etnis tertentu, ya, atau daerah tertentu. Tapi tentu kita kembali lagi ke definisi partai politik yang kita bahas di bagian pertama, ya, bahwa itu bersifat nasional. Walaupun di daerah tertentu ada partai lokal sebagai perwujudan dari perwujudan dari undang-undang kekhususan atau keistimewaan. Kemudian selanjutnya adalah kriteria pengklasifikasian menurut tujuan. Nah, ada 3 di sini. Pertama, partai perwakilan kelompok. Jadi dia menghimpun berbagai kelompok untuk memenangkan kursi di parlemen, seperti Barisan Nasional di Malaysia. Jadi partai perwakilan kelompok. Kemudian yang kedua, partai pembinaan bangsa. Ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional, dan biasanya untuk kepentingan tertentu, seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura. Partai Aksi Rakyat di Singapura. Kemudian yang ketiga, partai mobilisasi. Nah, jadi ini berupaya untuk memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh partai itu, oleh pemimpin partai itu. Sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Jadi itulah partai mobilisasi. Padahal sebenarnya kalau bicara demokrasi itu kan partisipasi, bukan mobilisasi, ya. Jadi partisipasi itu kan harusnya ada dasar logis yang mengarahkan itu. Kalau mobilisasi kan cenderung ikut tanpa pertimbangan tertentu yang objektif, terintimidasi malah. Nah, Anda diminta untuk menjelaskan berbagai pengklasifikasian partai politik. Itu yang kita diskusikan. Kemudian selanjutnya adalah tipikal partai politik. Richard S. Katz mengemukakan, ya, atau membagi tipikal partai politik itu menjadi 4. Ada partai elit, ada partai massa, ada partai catch all, dan ada partai kartel. Nah, Franz Neumann menambahkan menjadi ada partai integratif namanya. Nah, kalau kita bicara partai elit, jadi ini tipikal partai politik yang pertama, ya, partai elit. Partai jenis ini berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi kekuatan basis partai, itu menurut Richard, ya. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan klien, anak buah dari elit-elit yang duduk di partai itu. Nah, biasanya elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi atau jabatan yang terpandang elitis, ya, eksklusif. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik yang biasanya terbentuk di dalam parlemen. Jadi intinya partai elit itu ada kekuasaan elit di situ. Ya, ada kepemimpinan partai yang dikuasai oleh elit tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tipikal partai massa. Nah, partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Itu entry point-nya, ya. Nah, partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai massa. Nah, biasanya partai massa ini berbasiskan kelas sosial tertentu, orang-orang kecil, tapi juga bisa berbasis agama tertentu. Ya, ada istilah wong cilik. Ya. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan. Jadi ada identitas yang melekat sebagai bagian, sebagai perwakilan yang mewakili perasaannya itu kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah ada tipikal partai politik, partai catch all. Nah, partai ini sebenarnya hampir sama dengan partai massa kalau
kita lihat ciri-cirinya. Namun tentu berbeda dari partai massa yang berdasarkan diri pada kelas sosial tertentu. Nah, partai catch-all ini mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Nah, partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu, sehingga dia fleksibel di dalam merespon isu-isu tertentu. Ya, dia bisa berganti-ganti isu di saat kampanye. Nah, jadi partai catch-all ini juga sering disebut sebagai partai elektoral profesional atau partai rasional efisien. Ya. Kemudian ada partai kartel. Ini. Jadi partai ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Jadi kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen atau perolehan kursi mereka di parlemen. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin-pemimpin atau pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup besar. Dari sisi partai kartel, ideologi janji pemilu basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi. Jadi ada koalisi ya untuk menggabungkan partai. Kemudian Newman tadi menambahkan satu, ada partai integratif ya. Nah, partai integratif ini adalah partai yang berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Jadi mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Nah, mereka juga membangun simpati dari setiap pemilih dan membuat mereka menjadi anggota partai. Partai integratif ini sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial dan seterusnya. Itulah menurut Newman. Jadi sekali lagi, adik-adik mahasiswa silakan mencari tahu lebih banyak dari berbagai sumber, dari berbagai ahli yang melakukan pembagian terkait dengan tipikal partai politik. Itulah yang akan kita diskusikan setelah kita bertemu di kelas. Nah, kemudian kalau kita bicara partai di Indonesia, nantilah kita bahas ini di pekan sesuai dengan materinya tentang parpol di Indonesia dan kepartaian, sistem kepartaian di Indonesia. Nah, tentu adik-adik sudah bisa melihat, nanti kita analisis ya, partai-partai Indonesia itu klasifikasinya seperti apa, tipikalnya seperti apa, ya. Nah, itulah yang kemudian didiskusikan nanti pada pekan berikutnya di saat ada jadwal terkait dengan. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dilihat dan dikembangkan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.